Sudah sarapan semua? Sudah, Pak. Oke, sebelumnya saya akan mengabsen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Didi, Pak. Didi. Ya. Ada yang tahu Didi kemana? Sakit, Pak. Sakit. Ya. Terima kasih ya. Iya. Baik, jadi sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, boleh ketua kelas pimpin doa. Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Hari ini kita akan belajar tentang evolusi. Sebelumnya ada yang tahu apa itu evolusi? Saya, Pak. Irma, silakan. Jadi evolusi itu adalah perubahan pada makhluk hidup, Pak. Oke, sudah baik. Dari Irma, coba tepuk tangan dulu Irma. Jadi evolusi itu perubahan pada makhluk hidup dalam jangka waktu yang cukup panjang. Selanjutnya ada yang tahu apa itu faktor-faktor yang menyebabkan evolusi? Saya, Pak. Ya, Lilis silakan. Jadi adanya variasi gen dan seleksi alam, Pak. Oke, tepat. Tepuk tangan untuk Lilis. Baik, sebelum kita memulai lebih dalam, nanti akan saya bagi kalian menjadi dua kelompok. Kalian diskusi dan mencari apa itu pengertian tentang evolusi, pengertian evolusi menurut para ahli, dan faktor-faktor yang menyebabkan evolusi. Jadi saya sedikit memberi penjelasan untuk evolusi. Evolusi adalah perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam jangka waktu yang lama. Nah, lalu untuk evolusi menurut para ahli, di sini ada banyak ahli. Yang pertama itu ada Charles Darwin. Darwin menilai bahwa evolusi terjadi melalui proses seleksi alam. Makhluk hidup yang mampu menyesuaikan diri dengan alam dapat bertahan hidup, sementara makhluk hidup yang tidak dapat menyesuaikan diri dengan alam tidak akan bertahan hidup atau dia akan mati. Lisma dan Maya, Ya, Pak. Iya, Pak. ngobrolin apa kalian? Boleh coba jelaskan apa itu evolusi atau sebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi. Saya cuma dengar yang faktor-faktor tadi, Pak. Jadi faktor-faktornya itu ada faktor seleksi alam dengan faktor genetik, Pak. Oke, sudah baik tapi masih belum lengkap ya. Boleh nanti jangan ngobrol dulu ya, dengarkan dulu penjelasan dari Bapak. Ya. Pak. Di sini ada dua pendapat ahli, boleh kalian catat atau nanti akan saya kirim saja poin-poinnya. Lalu ada faktor-faktor evolusi. Yang pertama itu ada mutasi. Mutasi dapat menyebabkan terjadinya perubahan susunan DNA dalam sel suatu spesies. Lalu ada reproduksi seksual, ada migrasi, ada ukuran populasi yang kecil, dan seleksi alam. Ini secara garis besar dia hanya dibagi menjadi dua, yaitu faktor genetik dan seleksi alam, seperti yang sudah disampaikan oleh Lilis dan Lisma tadi. Jadi yang termasuk ke faktor genetik itu ada mutasi dan reproduksi seksual. Sedangkan untuk seleksi alam tadi ada migrasi, ukuran populasi yang kecil, dan seleksi alam secara luasnya. Untuk seleksi alam itu dibagi menjadi tiga, ada seleksi direksional, seleksi penstabilan, dan seleksi disruptif. Boleh dicatat ya. Baik, Pak. Bagaimana untuk pengertian dan faktor-faktor evolusi? Sudah cukup jelas atau ada yang ingin ditanyakan? Jelas, Pak. Jelas ya. Karena sudah jelas, sekarang kita bagi dua kelompok. Dari Nurul dan Maya, Lisma dan Yulia nanti kelompok 1. Lalu Irma, Kopipa, Fitri, dan Lilis kelompok 2 ya. Baik, Pak. Yuk, silakan bikin kelompoknya. Nah, di kelompok ini saya minta kalian mencari pengertian evolusi menurut para ahli, dan faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi. Bisa? Bisa, Pak. Saya
waktu 10 menit cukup? Cukup Pak. Sudah jelas ya? Jelas. Oh iya, kalian bisa mencari sumber dari internet juga. Jadi tidak hanya terpacu dari buku. Silakan mencari literasi atau sumber seluas-luasnya. Tapi dijelaskan dengan bahasa sendiri ya. Ya Pak. A few moments later. Oke, waktu sudah 10 menit. Sudah dapat jawabannya? Sudah Pak. Baik, silakan dari kelompok 1 ada yang bisa menyampaikan apa itu evolusi? Saya Pak. Ya, silakan. Ya. Ya. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berdiri di sini untuk melaporkan dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil riset kami. Yang pertama itu pengertian evolusi. Nah, evolusi itu berarti perubahan pada sifat-sifat yang terwariskan suatu populasi organisme dari satu generasi ke generasi berikutnya. Perubahan-perubahan ini disebabkan oleh kombinasi 3 proses utama, yaitu variasi, reproduksi, dan seleksi. Dan sekian Pak, terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2, ada yang bisa menyampaikan apa itu pengertian evolusi atau faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi. Ya, silakan Rumah. Baiklah, di sini saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami mengenai faktor-faktor dari evolusi. Jadi yang kami sebutkan itu, faktor evolusi yang pertama itu adalah pengaruh seleksi alam, yang kedua pengaruh migrasi, yang ketiga pengaruh rekombinasi gen, yang keempat pengaruh spesiasi. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Ya, sama jadi ada 4 ya. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke, baik. Jadi saya rasa kalian sudah paham apa itu evolusi dan faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi. Jangan lupa nanti di rumah dipelajari lagi, diperdalam lagi ilmunya. Mungkin pelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Saya juga akan mengasih tugas rumah untuk kalian dan dikumpulkan minggu depan. Boleh dicatat tugasnya. Saya mau kalian membuat peta konsep mengenai faktor-faktor yang menyebabkan evolusi atau faktor-faktor yang mempengaruhi evolusi. Dikumpulkan minggu depan, dibuat semenarik mungkin di kertas A4 dengan tulis tangan. Boleh menggunakan pensil warna dan sebagainya, sekreatif mungkin. Jelas? Jelas Pak. Baik, jadi sebelum menutup pembelajaran kita hari ini, ada yang bisa membacakan kesimpulan? Saya Pak. Ya, silakan Ilya. Baik teman-teman, saya akan mencoba memberikan kesimpulan untuk pelajaran kita hari ini. Jadi evolusi itu merupakan perubahan struktur tubuh makhluk hidup yang berlangsung secara perlahan-lahan dalam waktu yang sangat lama. Faktor yang menyebabkan evolusi itu sendiri yaitu ada mutasi, migrasi, reproduksi seksual, ukuran populasi yang kecil, dan seleksi alam, Pak. Oke, baik. Tepuk tangan untuk Ilya. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Untuk ketua kelas silakan pimpin doa penutupan. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, saya tutup pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.